Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Liviana, NPM 1922011014 dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu upaya preventif dan promotif pencegahan infeksi postpartum. Yang pertama, latar belakang infeksi postpartum merupakan infeksi yang terjadi pada traktus genitalia setelah persalinan. Secara umum, suhu 38 derajat Celcius atau lebih terjadi antara hari kedua sampai hari ke-10 postpartum dan dapat diukur per oral sedikitnya 4 kali sehari. Kenaikan suhu tubuh yang terjadi dalam masa postpartum dianggap sebagai infeksi postpartum jika tidak ditemukan sebab-sebab ekstragenital. Infeksi postpartum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu predisposisi seperti hygiene, kelelahan, proses persalinan bermasalah, persalinan traumatik, kurang baiknya proses pencegahan infeksi, manipulasi yang berlebihan, dan dapat berkelanjut ke infeksi pada masa postpartum. Menurut Saifuddin 2002. Kemudian tujuannya, yang pertama dapat memahami definisi infeksi postpartum, yang kedua dapat memahami fisiologi infeksi postpartum, kemudian yang tiga dapat memahami tanda dan gejala infeksi postpartum, kemudian yang terakhir dapat memahami pencegahan infeksi postpartum. Kemudian analisa jurnal, yang pertama introduction. Berdasarkan survei demografi kependudukan Indonesia atau disingkat dengan SDKI tahun 2015, masalah kesehatan reproduksi wanita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini perlu adanya promosi dan prevensi kesehatan reproduksi wanita di masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan 2010, reproduksi rumah sakit harus memiliki kebijaksanaan tertulis untuk promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS yang merupakan bagian tidak terpisah dari program pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu metode. Yang pertama, penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi upaya promosi dan prevensi yang dilakukan petugas kesehatan berhubungan dengan kesehatan reproduksi wanita. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk kesejahteraan ibu dan bayi yang di dalamnya mencakup kesehatan reproduksi wanita yang dilakukan petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu populasi. Seluruh petugas kesehatan di ruang kebidanan RSHS Bandung, sampel petugas kesehatan yang diambil dari poliklinik kebidanan, total populasinya yaitu 37 responden. Kemudian yang keempat, teknik pengambilan sampel data menggunakan daftar pertanyaan dengan bentuk wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu result, yaitu data. Didapat bahwa dari ruang kebidanan RSHS Bandung, sebagian besar responden melakukan promosi dan prevensi tentang perawatan selama kehamilan sebanyak 31 responden atau 84%. Perubahan selama hamil sebanyak 32 responden
atau 86%. Hampir sebagian responden menjelaskan senam hamil, yaitu sebanyak 13 responden atau 38%. Kemudian pada intranatal, seluruh responden melakukan promosi dan prevensi tentang persiapan persalinan sebanyak 30 responden atau 81%, dan perawatan internal sebanyak 28 responden atau sekitar 76%. Pada postpartum, dalam melakukan promosi dan prevensi tentang perawatan dan komplikasi postpartum, sebanyak 35 responden atau sekitar 95%. Kemudian yang keempat yaitu discussion atau berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa upaya melakukan promosi dan prevensi tentang perkembangan kematangan reproduksi pada remaja, upayanya melakukan promosi dan prevensi tentang proses kehamilan dan pencegahannya dilakukan sebagian dari responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian tenaga kesehatan di ruang kebidanan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. Sementara itu, remaja termasuk kelompok yang mengalami resiko reproduksi yang tinggi dikarenakan perilaku kesehatan reproduksi remaja saat ini cenderung memperhatikan. Kemudian, discussion, sebagian remaja sudah mengalami pematangan organ reproduksi dan bisa bereproduksi. Namun secara mental, emosi, dan sosial, mereka belum dewasa dan akan mengalami banyak masalah bila pendidikan seksualitas dan reproduksi mereka terabaikan. Banyak remaja yang sudah aktif secara seksual dan berganti-ganti pasangan seks, sehingga akibatnya banyak yang terjadi infeksi menular seksual, kehamilan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan upaya aborsi yang tidak aman. Kemudian kita masuk ke definisi infeksi postpartum. Apa sih infeksi postpartum itu? Infeksi postpartum itu merupakan infeksi yang terjadi pada traktus genitalia setelah persalinan. Secara umumnya itu suhunya sekitar 38 derajat Celcius atau lebih dari 2 hari atau 10 hari postpartum dan dapat diukur per oral sedikitnya 4 kali sehari. Infeksi adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia terjadi sesudah melahirkan ditandai kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan pengecualian 24 jam pertama. Nifas atau peribium adalah periode waktu atau masa di mana organ-organ reproduksi kembali kepada keadaan tidak hamil. Masa ini membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Menurut Feirer dan Helen 2001. Kemudian fisiologi postpartum. Infeksi nifas setelah pervaginam terutama mengenai tempat inflamasi plasenta dan desidua serta myometrium didekatkannya. Pada sebagian kasus, do yang keluar berbau, banyak, berdarah, dan kadang-kadang berbusa. Pada kasus lain, do hanya sedikit involusi uterus dapat terhambat. Potongan mikroskopis mungkin memperlihatkan lapisan bahan nekrotik di spor visal yang mengandung bakteri dan sebutan leukosit padat. Sewaktu persalinan, bakteri yang mengkoloni serviks dan vagina memperoleh akses cairan amnion
dan postpartum bakteri ini akan menginvasi jaringan mati di tempat histerektomi. Kemudian terjadi selulitis parametrium dengan infeksi jaringan ikat fibroreolar, retroperitoneum panggul. Hal ini dapat disebabkan oleh penyebaran lymphadenogranisme dari tempat laserasi versiks atau isis dan laserasi uterus yang terinfeksi. Akhir dari persalinan, hampir seluruh sistem tubuh mengalami perubahan secara progresif. Semua perubahan pada ibu postpartum perlu dimonitor oleh perawat untuk menghindari infeksi. Kemudian kita lanjut ke 7 gejala dan tandanya, yaitu yang pertama demam, kemudian yang kedua nyeri daerah infeksi, kemudian keluar sekret dari vagina yang berbau, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian luka bekas jahitan atau operasi terasa nyeri, mengeluarkan cairan kekuningan atau nanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka perineum, yang pertama ada faktor eksternal meliputi lingkungan, tradisi, pengetahuan, sosial ekonomi, penanganan petugas, kondisi ibu, dan gizi. Sedangkan faktor internal meliputi usia, penanganan jaringan, hemoragi, hipovolemia, aktivitas berlebih, defisit oksigen, dan vulva hygiene. Kemudian pencegahannya atau preventif infeksi postpartum, yang pertama kita anjurkan kebersihan seluruh tubuh terutama pada perineum. Kemudian yang kedua, kita bersihkan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap kita jaga. Kemudian yang ketiga, kita mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan menggunakan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang. Kemudian kita bersihkan area sekitar anus. Kemudian kita anjurkan pasien untuk membersihkan vulva di setiap kali selesai BAK atau BAB. Kemudian yang keempat, anjurkan kebersihan seluruh tubuh terutama perineum. Kemudian yang kelima, kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap dijaga. Kemudian yang keenam yaitu kita mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin. Tadi sudah saya baca. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Tenaga kesehatan agar dapat mengupayakan promosi dan preventif kesehatan ibu postpartum agar angka yang terkena infeksi postpartum tidak meningkat dan upaya pasien postpartum lebih mengetahui cara mencegahannya infeksi postpartum. Dan jika pasien telah mengalami infeksi, maka pasien sudah mengetahui cara penanganannya. Dan pasien agar lebih mengutamakan kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian sarannya yaitu tenaga kesehatan agar memberikan informasi-informasi kepada para ibu nifas tentang cara perawatan luka perineum, sehingga para ibu akan mengetahui cara perawatan yang benar agar tidak infeksi. Diharapkan instansi kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi responden khususnya tentang teknik vulva hygiene yang benar pada ibu postpartum, dengan cara memberikan penyuluhan tentang teknik vulva hygiene yang benar sehingga luka perineum dapat sembuh dengan normal. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Membantu ibu dalam proses adaptasi. Baik teman-teman, yang pertama adalah apabila ada yang ingin ditanyakan bisa jika memang ibu membutuhkan istirahat, berkomentar di kolom komentar. Suami harus tanggap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, kurang istirahat.